إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج. Lanjutan kajian kita jamaah di malam ini, bab masalah tentang seorang budak perempuan yang dimerdekakan dalam keadaan dia memiliki seorang suami. Maksudnya masalah ini, setelah dia merdeka, budak perempuan ini, bagaimana status hukum pernikahannya dengan suaminya yang masih berstatus budak? Apakah yunsakh, apakah terhapus pernikahannya ataukah bagaimana? Nah, ini masalah fikih dalam pernikahan salah satunya. Dan barangkali masalah ini sudah tidak ada lagi hari ini. Semua orang sudah merdeka, bukan budak. Tidak ada yang budak, alhamdulillah. Semuanya sudah merdeka. Tapi ini sebagai tanda suatu ketika nanti akan kembali terjadi perbudakan. Wallahu a'lam. Kemudian di antara dalil dalam masalah ini adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Isa di sini. Qala haddatsana Ali bin Hujr, qala akhbarana Jarir ibn Abdul Hamid an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kana zawju Barirah 'abdan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata suaminya Barirah adalah seorang hamba. Ini riwayat pertama dari Aisyah. Fakhayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dia pilihan, khiyar. Fakhtarat nafsaha, kemudian dia memilih untuk dirinya sendiri. Walau kana hurran lam yukhayyirha, kalau seandainya suaminya Barirah adalah seorang yang merdeka, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khiyar kepada Barirah. Baik, itu bunyi hadisnya. Pertama yang dibahas di hadis ini ialah kisah dari suaminya Barirah, dari zawj Barirah. Ketika masih jadi budak, dua-duanya masih menjadi budak, suaminya Barirah ini dalam satu riwayat bernama Ghaith. Bernama siapa? Bernama Ghaith. Kemudian dia dimerdekakan. Ini Barirah dimerdekakan oleh Aisyah. Kemudian diberikan pilihan. Barirah memilih tidak menyambung lagi pernikahannya dengan Ghaith tadi, mantan suaminya. Dan beliau menangis. Beliau menangis. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikutnya di sini, qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abdah an Sa'id bin Abi Arubah an Ayyub wa Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma
anna zawja Barirata kana 'abdan aswad li Bani al-Mughirah. Suaminya Barirah, kalau bahasa kita Barirah begitu kan nyebutnya. Suaminya si Barirah ini seorang hamba yang budak sahaya hitam yang dimiliki oleh Bani al-Mughirah. Yauma u'tiqat Barirah, di hari dimerdekakannya Barirah tersebut, wallahi laka'anni bihi fi turuqil Madinah wa nawahiha. Demi Allah, saya mendapatkan diri saya berada di jalan di kota Madinah dan sekitarnya. Wa inna dumu'ahu latasilu ala lihiyatihi. Sungguhnya air matanya si suaminya Barirah, yang dia adalah budak berkulit hitam, latasil mengalir membasahi jenggotnya. Yataraddaha litakhtara, dia meminta supaya Barirah balik, jangan tinggalkan dirinya. Falam taf'al, Barirah tidak mau menerimanya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ketika masih jadi budak, saling mencintai. Berubah keadaan. Perempuannya naik kasta, menjadi perempuan merdeka. Suaminya masih budak. Nabi SAW memutuskan pilihan dikembalikan kepada Barirah. Itulah hukumnya, bahwasanya ketika perempuan ini merdeka dan dia bersuami seorang budak, pernikahan ini tergantung keputusannya pada si perempuan. Kalau dia mau lanjut dipersilahkan, kalau dia ingin tidak lanjut dipersilahkan. Jadi pernikahan ini masih pertengahan setelah dia merdekakan. Dan yang sahih menurut jumhur ulama itulah hukumnya. Kalau ada seorang perempuan merdeka, suaminya budak, maka dikembalikan hukumnya kepada si perempuan. Jika dia ingin lanjut, tafadhal. Jika dia ingin tidak lanjut juga tafadhal. Nabi tidak bisa memaksanya. Ini urusan betul-betul urusan si perempuan. Tapi sayang, apa yang terjadi? Mantan suaminya tidak Barirah tidak menerimanya. Tapi menangis tidak diterima. Jadi cinta itu bisa berubah ya jemaah. Tergantung dengan apa? Dengan keadaan. Tapi laki-laki tidak sepertinya. Kalau laki-laki itu sekali mencintai, dia selamanya seperti itu. Meskipun dia bisa mencintai beberapa perempuan, tapi selamanya. Kalau perempuan tidak, dia bisa tidak lagi gitu. Tidak masalah. Dari itu kita katakan kemarin di sini, antum lebih sepuh, lebih pengalaman berumah tangga. Antum bertengkar sama istri, setelah bertengkar istri antum tuh tidurnya nyenyak. Antum tidak bisa tidur. Nah, itu bukti yang lebih care itu sebenarnya lelaki. Yang lebih tersakiti itu tuh lelaki. La haula wala quwwata illa billah. Dari itu kita diajarkan sama Nabi kita SAW. Dengan perempuan itu jangan terlalu diperhitungkan, jangan terlalu diseriuskan urusannya. Kalau terlalu diseriuskan tidak bisa selesai juga, tidak akan bisa selesai. Karena memang tabiatnya begitu, bengkok. Bengkok. Disuruh kita skip, lewati saja. Maafkan. Nabi SAW riwayat beliau memaafkan
khadimnya itu lebih dari 70 kali. Kalau dia salah dimaafkan. Apalagi sama istrinya. Itu jadi laki-laki jangan terlalu perhitungan. Semua salah mau dihitung. Hari ini kamu tidak cuci piring, hari ini kamu tidak sisir, tidak nyapu, tidak ini, ribet hidup seperti itu. Sabar. Tapi kesadaran seperti ini biasanya justru ada pada laki-laki yang sudah dewasa, yang berusia 40 tahun ke atas, di bawahnya belum. Itu rentan terjadi perceraian di usia-usia itu, di antara 25 sampai 30, 40 ke atas tuh jarang, illa man rahimahullah, kecuali memang berbeda. Kemudian di sini ada masalah hadisiyah yang terjadi. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya suaminya Barirah ini dia bukan budak tapi hur. Dia adalah lelaki yang hur. Dan ini bahasannya panjang, masalah riwayat. Satu riwayat hadis tadi Aisyah mengatakan, yani zauj Barirah abdan, suaminya adalah hamba. Dan beliau perkuat, walau kana harran lam yukhayyirha. Kalau seandainya suaminya itu merdeka, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pilihan kepada si perempuan, karena tidak ada hak dia memilih ketika itu kalau suaminya merdeka. Tapi justru karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan urusan ini diserahkan kepada Barirah sendiri, diberikan pilihan, menguatkan bahwasanya suaminya itu budak, bukan seorang yang merdeka. Dan itu yang sahih, Baik. Tadi menguatkan kembali lagi suami Barirah namanya siapa tadi? Mughith atau Laith saya bilang. Mughith ya. Mughith. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Ra'aitu zawja Barirah wa kana 'abdan yuqalu lahu Mughith." Saya melihat suaminya Barirah, seorang hamba, dipanggil dengan Mughith. Mughith. Ya, inilah sosok cerita di zaman salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in, bagaimana hubungan manusia ini, cinta itu terjadi. Jadi cinta itu fitrah dari manusia, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat kita. Baik. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Babu majaa annal walada lil firash. Bab bahasan tentang anak itu milik ranjang. Firash artinya ranjang. Ada yang mengatakan firash artinya perempuan. Ada yang mengatakan sahibul mar'ah. Anak itu adalah milik al-firash, sahibul firash, milik bapak, milik suami. Anak itu milik suami. Ini dinisbatkan kepada firash karena istri juga tidur di ranjang. Perempuan dikinayahkan dengan ranjang. Firash itu artinya tempat duduk, tempat berbaring. Posisinya di bawah. Yufrash. Dari itu perempuan disebut firash oleh sebagian orang Arab karena dia ditindih oleh suaminya. Itulah posisi dia di bawah. Dan itu bahasa Arab. Dulu istri itu tahta. Imra'atun tahta fulan. Perempuan ini di bawah si lelaki. Maksudnya istrinya si fulan, dibahasakan dengan hakikatnya sebagai seorang perempuan, dia di bawah, baik dalam segi ketundukan maupun dari segi urusan ranjang. Itu disebut dengan firash. Anak itu adalah milik perempuan. Perempuan maksudnya pemilik perempuan itu suaminya. Ini si bapak. Bahasan ini adalah bahasan yang penting dalam pernikahan. Dalam pernikahan, jika Allah memberikan seorang anak, maka anak ada hukumnya, kemana dia dinisbatkan. Itu kepada bapaknya. Bahkan ada ancaman bagi orang-orang yang
menisbatkan dirinya kepada bukan bapaknya dengan mengatakan saya anaknya fulan, padahal itu bukan bapaknya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an Sa'id bin al-Musayyib 'an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-waladu lil firash. Anak itu limalikil firash, untuk pemilik ranjang, untuk pemilik si perempuan. Itu suami, si bapak. Walil ahir, al-ahir itu artinya penzina. Walil ahir penzina. Ahir artinya apa sih? Zina. Al-hajru. Al-hajru artinya al-khaybah, kerugian. Al-ahir al-hajru, walil ahiri al-hajru. Bagi yang lahir dari zina al-hajru, maka baginya khaybah, kerugian, tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Hadis ini jamaah menjadi dalil kemudian oleh sebagian ulama bahwa anak zina itu tidak dinisbatkan kepada bapak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-waladu lil firash. Tidak dinisbatkan kepada bapak zinanya. Yang dinisbatkan kepada bapak itu adalah anak yang asli, yang lil firash. Adapun anak zina al-hajru khaybah, kerugian baginya, tidak ada nisbat kepada lelaki zina. Baik. Kemudian ulama menjelaskan masalah ini berlaku anak zina itu tidak dinisbatkan kepada ayah zinanya apabila diketahui perempuan itu tidur bukan dengan satu laki-laki, tapi banyak lelaki. Di situ tidak bisa dinisbatkan kepada lelaki. Tapi jika diketahui dia berzina dengan satu orang saja dan dia menikah dengannya dan tidur selamanya dengannya, tidak pernah ada laki-laki yang datang ke situ, masuk ke ranjang itu, ya hanya dia berdua saja. Sebagian ulama mengatakan itu sudah cukup dinisbatkan kepada bapaknya, pada bapaknya, tidak perlu diungkit-ungkit, tidak perlu ditanya-tanya, sudah terjadi. Nah, itu yang sahih, itu yang benar, itu yang difatwakan oleh banyak ulama di hari ini. Karena sering sekali kami temukan pertanyaan dari dulu, dia ceritakan dirinya begini, tidak perlu. Anda kalau sudah taubat kepada Allah dan yang tahu adalah hanya Anda dengan istri Anda, sudah cukup. Diam, jangan cerita. Itu sudah anakmu sendiri. Nanti nikahkan dia, kalau dia perempuan selayaknya. Karena tidak ada air selain airnya dirinya sendiri. Ini fatwa yang paling maslahat. Dan itu yang paling banyak manfaatnya di masyarakat. Dan ini sebagai pelajaran agar kita menjauhi zina. Karena yang akan menanggung dampaknya itu adalah bukan hanya pelakunya, tapi juga anak yang terlahir dari zina tersebut. Wala'iyadzubillah min dzalik. Di situ kemudian ada qaul yang menyendiri. Menyendiri maksudnya infarada bihi. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyendiri dengan berpendapat bahkan anak zina itu boleh dinikahi oleh bapak zinanya.
kan untuk menunjukkan benar-benar tidak ada hubungan nasab sama sekali antara bapak dengan anak zina tersebut. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan itu cukup bagus pendapat ini untuk menakuti orang supaya jangan berzina. Hati-hati, jangan berzina. Ada pintu yang bagus, itu menikah. Dari itu remaja menikah. Bapak-bapak yang kebelet juga menikah. Jangan berzina. Berzina itu haram. Haram, hukumnya keji sekali, keji sekali. Halal itu menikah, halalan thayyibah. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi ar-rajuli yara al-mar'atu tu'jibuhu. Bab membahas tentang seorang laki-laki dia melihat perempuan membuat dirinya takjub. Dia lihat perempuan dia takjub. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Hisham ibnu Abi Abdullah huwa ad-Dustuwai an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan. Fadakhala ala Zainab faqadha hajatahu wa kharaj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui istrinya Zainab. Qadha hajatahu, lalu beliau selesaikan hajatnya. Ini bahasa halusnya, bahasa Arab. Qadha hajatahu, qadha hajat. Kalau bahasa Indonesia qadha hajat maksudnya apa? Kurang bagus ya artinya. Qadha hajat ke WC maksudnya. Dalam bahasa Arab qadha hajatahu itu banyak sekali maksudnya. Tapi dalam redaksi, kalau digandingkan dengan redaksi sebelumnya di hadis ini maksudnya menemui Zainab untuk ditiduri, dijima' sallallahu alaihi wasallam. Qadha hajat. Qadha hajatahu wa kharaja, lalu beliau keluar. Setelah beliau melihat seorang perempuan. Qala innal mar'ata idza aqbalat fi surati syaitan. Sungguhnya seorang perempuan apabila dia datang, maka dia datang di dalam bentuk setan. Ini mengganggu, menghilangkan fokus. Antum nih kalau ada perempuan pasti hilang fokus. Hilang fokus, salah tingkah. Padahal melirik antum juga kagak. Lelaki begitu, saking besarnya fitnah perempuan. Suasana jadi beda. Sekarang duduk di sini perempuan satu aja, hanya bubar nih majelis. Itu ma taraktu fitnatan adarru ala rijal minan nisa. Jadi disuruh jaga diri dari perempuan. Kecuali yang rasa malu, rasa iffahnya sudah menipis. Jadi biasa aja dengan perempuan. Itu yang terjadi di perkantoran, di tempat-tempat umum. Ngobrol biasa, tidak ada apa-apa. Tapi kalau orang yang masih kuat iffahnya, masih tebal kuota imannya itu, kuota itunya masih kuat, dia menjauh. Dan kadang iman naik turunnya seperti itu. Fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'jabathu, apabila seorang dari kalian melihat seorang perempuan kemudian membuat dirinya kagum dengan perempuan itu, faliyati ahlah, hendaklah didatangi istrinya. Fa inna ma'aha mithla alladhi ma'ah, sungguhnya perempuan tadi apa yang dibawa sama dirinya, apa yang ada pada dirinya perempuan yang tadi dia takjub
ketika melihatnya ada pada istrinya juga. Enggak ada bedanya, sama. Nah, ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, qala An-Nawawi rahimahullah, mana hadis ini yustahab liman ra'a imra'atan fataharrakat syahwatuhu an ya'tiya imra'atahu aw jariyatah. Dianjurkan bagi lelaki yang telah melihat perempuan kemudian syahwatnya tergerak, taharrakat syahwatuhu, tergerak syahwatnya. Ini lelaki normal, kan begitu. Kalau tidak normal mah ya sudah, apa yang mau, nggak ada yang bergerak ya. Dan lelaki akan sampai ke usia itu, usia tidak bergerak syahwat, bisa. Beda-beda laki-laki, beda-beda ya. Ada yang sampai usia sepuh masih bisa. Beda-beda Allah berikan kemampuan. Ayyatiya imra'atahu, hendaklah dia mendatangi istrinya. Ya, ini disunnahkan. Nah, lihat perempuan pulang, ada istri ya sudah, bismillah sama istri saja. Jadi itu perempuan diharamkan menolak suaminya. Haram dia menolak ajakan suaminya karena akan memudaratkan suaminya, memudaratkan fisiknya, memudaratkan perasaannya. Fisik Anda rusak, sakit kalau menahan syahwat. Sakit. Apa namanya penyakitnya itu? Penyakit apa namanya? Suka menahan syahwat. Ya itu. Itu penyebabnya karena menahan. Kedua, rusak perasaannya, marah, sedih. Intinya antum lagi lapar terus lagi haus mau minum, nggak boleh minum, bagaimana itu? Kesel dah itu. Ini mau minum, lagi haus habis lari maraton mau minum, nggak boleh. Gimana perasaannya? Marah, nggak sopan loh, nggak boleh minum. Padahal hak antum untuk minum. Ini yang letak banyak dosanya perempuan tuh di sini, suka menolak suaminya, males dia, entah alasannya ini itu. Itu yang disebut dengan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Ya, memang itu bawaan lelaki, itu bukan aib, jemaah. Melihat perempuan kemudian bergerak syahwatnya didatangi istrinya, itu bukan aib. Nah, ini Nabi yang seperti itu diceritakan di hadis. Beliau melihat seorang perempuan masuk ke istrinya Zainab dan menggauli. Itu halal. Allah ciptakan kita memang seperti itu. Dengan banyak hikmah tentunya. Ya di antaranya supaya kehidupan jadi berjalan dengan semestinya, keseimbangan, dan laki-laki punya anak. Kalau tidak ada syahwat, manusia tidak berkembang biak lah, tidak ada yang mau punya anak. Allah berikan kemudian syahwat itu, cinta kepada perempuan, syahwat yang kuat kepada perempuan supaya kita punya anak. Kalau tidak ada syahwat itu, tidak mau punya anak, capek-capek doang. Semua dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Au jariyatahu, atau dia mendatangi jariyahnya, budak perempuannya kalau ada. Dia orang dulu enak, dia punya istri, punya bu. In kanat falyuwaqi'ha. Jika ada maka yuwaqi' artinya dia menyetubuhinya.
liyadfa'a syahwatah, untuk menyalurkan syahwatnya yang halal tadi, wa taskun nafsuhu, atau wa tusakkinu nafsuhu, tusakkin nafsuhu, dan untuk menstabilkan dirinya, jiwa gitu itu jadi stabil dengan mengqadha hajat tadi itu. Itu yang dengan bahasa bapak uring-uringan. Karena belum jadi uring-uringan. Ini kalau ada ibu-ibu di sini bagus biar dipahami suaminya. Suami, bu, laki suami begitu. Jangan ditolak, haram hukumnya. Paling cuma 3 menit, 2 menit. Ngapain ditolak, dapat pahala? Itu enggak lama, dapat pahala banyak, semua jadi berjalan dengan semestinya. Subhanallah, itulah syaitan tapi ingin memecahkan keharmonisan rumah tangga dan sebagainya. Subhanallah. Kalau yang belum nikah bagaimana ini? Ini perempuan banyak di akhir zaman. Dia tidak punya istri. Syahwatnya ada. Puasa juga tidak. Allah musta'an. Kasihan anak-anak muda di hari ini. Semoga Allah mudahkan mereka menikah. Amin. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi haqqi zauj 'ala al-mar'ah. Bab bahas tentang hak suami atas istrinya. Maksudnya kewajiban istri terhadap suaminya. Lelaki punya hak yang mesti ditunaikan oleh istrinya. 'Ala zauj, 'ala al-mar'ah. Tanggung jawabnya ada pada perempuan. Hak ada pada laki-laki. Hak ini mesti ditunaikan oleh perempuan. Itu makna hak az-zawj 'ala al-mar'ah. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala haddatsana An-Nadhr ibn Shumail, qala akhbarana Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau saya ini diperintah kepada seorang lain untuk sujud, kalau saya diperintah oleh Allah, atau kalau saya seandainya memerintahkan orang lain untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ah, niscaya aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Kalau ya, berarti tidak boleh sujud. Itu kan kalau. Tidak boleh sujud istri kepada suaminya. Tidak boleh makhluk sujud kepada makhluk. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar, firman Allah. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya hadis ini adalah menunjukkan betapa besarnya hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dan ini biasa dibaca hadis ini dalam acara-acara akad nikah biasanya. Sering dibaca oleh para ustadz dan penceramah. Dan dia adalah hal yang sering dilupa oleh kaum perempuan. Hadis berikutnya, qala haddatsana Hannad, qala haddatsana Mulazim ibnu Amr. قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته بحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. إذا الرجل, ini sini ada faedah ilmu nahwu.
Sebenarnya idza itu setelahnya mesti adalah fi'il, bukan isim. Tapi kenapa ada isim di depannya? Itu serupa dengan kalimatnya dari Al-Qur'an. Idza syamsu kuwirat. Idza setelahnya ada isim asy-syamsu. Setelahnya ada fi'il kuwirat. Sama, idza ar-rajulu da'a zaujatahu. Bagaimana kalau dibuka takdir kalamnya? Idza da'a ar-rajulu zaujatahu. Itu redaksinya kalau redaksi yang biasa. Ini dibahas dalam bab at-tanazu' dalam ilmu nahwu. Diberbutan dia antara isim dengan fi'il, mana yang lebih dulu. Dan ini adalah gaya bahasa yang fasih yang memang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ar-rajulu da'a zaujatahu, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya, bihajatihi, karena demi hajat si suami. Ini hajah maksudnya al-mukhtassah bihi, hajat yang khusus, hajat kinayah dari jima'. Nah, bahasa kinayah dari jima'. Fal ta'tihi, maka wajib didatangi suaminya. Litajib da'watahu, dia datang, dipanggil ya dia datang, atau datang suami jangan ditolak. Wa in kanat 'ala tanur, meskipun dia itu sedang memasak di atas bara api itu. Kalau bahasa itu kompor tradisional dulu, tanur. Dalam keadaan seperti itu sedang memasak tanur di atas tempat api itu memasak buat roti, dipanggil sama suaminya, suruh tinggalkan, datangi suami. Bu, dengar nih Bu, kalau ada ya, jangan bilang ntar, jangan bilang nanti, siap, bilangnya begitu. Bilangnya siap. In kanat 'ala tanur. Kan tidak selamanya itu laki-laki manggil. Kalau dia sedang senang aja, kalau lagi senang sama istrinya dia panggil, maka ibu berbahagia kalau dipanggil. Berarti suami ibu sedang senang. Kalau dia tidak senang, tidak cinta, nggak mungkin dia manggil. Dia pergi ke sana nongkrong sama kawannya, ngopi, pergi kemana-mana sama kawannya, kesal di rumah katanya. Dia manggil ibu karena dia suka. Biasa senang. Tapi itu tidak bisa dipahami sama perempuan, heran. Tidak bisa dia pahami itu, susah dia pahami itu. Lain-lain pikirannya. Allahul musta'an. Dari itu ciri perempuan solehah itu ya ini, kalau dipanggil dia datangi suami. Hadis berikutnya, qala hadatsana Wasil ibnu Abdul A'la qala hadatsana Muhammad bin Fudail an Abdullah bin Abdurrahman Abi Nasr al-Musawir al-Himyari an ummihi an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan mana saja yang meninggal dunia dan suaminya ridho dengan dia, tulus, rela. Ya, dia maafkan kesalahannya, dia maafkan kekurangannya. Tidak ada gading yang tidak retak. Namanya juga kayak hidup bertahun-tahun. Malah lebih banyak dia hidup bersama suaminya daripada orang tuanya. Si perempuan hidup hanya 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun bersama keluarganya. Sisa usianya dengan siapa? Dengan suaminya. Kalau usianya 60 tahun, bagi saja itu kurang itu. Hampir 50 tahunan. 40 tahunan dia hidup bersama suami. Lebih banyak dihabiskan usianya bersama suami.
Maka dari itu juga syariat Islam melindungi haknya, melindungi hak perempuan. Diharamkan menzaliminya, diberikan haknya, diberikan nafkah dan lain sebagainya, dimaafkan kesalahannya. Dakhalatil jannah, maka perempuan itu masuk surga kalau suaminya ridho. Ini hadis kata Abu Isa At-Tirmidzi, ada haditsun hasanun gharib. Kalau bilang hasan gharib biasanya bermasalah. Dari itu sebagian ulama hukumnya dhaif, hadisnya dhaif. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah. Meskipun dhaif tapi bab targhib wa tarhib. Bab bahasan untuk mendorong orang untuk memaafkan istrinya, bab mendorong supaya istri taat kepada suaminya, ya boleh diceritakan supaya tergerak hatinya untuk memaafkan, tergerak hatinya untuk taat kepada suaminya. Itu maksud dari at-targhib wa tarhib. Dari itulah Abu Isa At-Tirmidzi meletakkan hadis ini di sini. Baik. Silakan azan dulu. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi haqqil mar'ah 'ala zawjiha. Sekarang ini sebaliknya. Bab membahas tentang hak perempuan yang wajib ditunaikan oleh suami. Jadi laki-laki dan perempuan punya hak masing-masing dalam rumah tangga. Laki-laki bukanlah semuanya dia yang paling menang, itu juga perempuan bukanlah dirinya dia yang paling menang. Masing-masing hendaklah melihat hak dan kewajibannya masing-masing. Hendaklah suami meletakkan dirinya di tempat semestinya, istri meletakkan diri di tempat semestinya. Itulah kunci langgengnya keluarga, melihat hak masing-masing. Kalau ini dilupa, terutama yang muda-muda, maka rentan sekali terjadi cekcok dalam rumah tangga. Terlebih jika perempuan tersebut meletakkan dirinya lebih tinggi daripada posisi suaminya, maka itu rumah tangga menjadi seperti neraka. Tidak ada bahagianya, hanya ribut. Dan keributan itu memicu banyak hal. Kalau longgar imannya laki-laki, dia bisa selingkuh. Itu juga dengan perempuan. Longgar imannya, turun imannya, dan dia bekerja di luar, dia bisa selingkuh dengan yang lainnya. Jadi kuncinya itu ialah melihat hak masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi mereka perempuan itu hak yang sama seperti haknya para lelaki. Tapi lelaki lebih tinggi beberapa derajat. Walirrijali 'alaihinna darajah. Tidak sama. Sama-sama punya hak tapi laki-laki lebih tinggi. Itu Al-Quran. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki ada berapa derajat di atas perempuan, di atas istrinya. Maka jangan pernah ada seorang perempuan yang menyamaratakan dirinya dengan suaminya. Kalau ada yang seperti itu perempuan tidak berilmu, jahil. Dia harus diberitahu, dia harus dinasihati. Karena itulah pemicu utama ribut di rumah tangga. Perempuan ini menyombongkan dirinya, meninggikan dirinya dari level yang semestinya.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا kaum beriman yang paling sempurna imannya itu ahsanuhum khuluqa adalah orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Maka bahagialah orang yang baik akhlaknya. Dia tidak perlu susah-susah tahajud, salat malam, tidak perlu berinfak banyak-banyak, lalu akhlaknya baik. Dianggap sempurna imannya. Tapi susah akhlak yang baik itu. Nah, dalam satu riwayat disebutkan ana zaimun bi rabadin fil jannah liman hasuna khuluq. Saya adalah bos, penanggung jawab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa saja kelak di surga yang orang itu baik akhlaknya. Dijamin sama Nabi masuk surga orang yang akhlaknya baik. Akhlak baik itu kata ulama badlun nada, sebarkan kebaikan, kaful adha, jangan sakiti orang lain. Beri kebaikan, jangan sakiti orang lain. Wa khiyarukum nisaihim khuluqa. Dan orang yang paling terpilih di antara kalian, orang yang paling terpilih di antara kalian itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya. Nah, ini barometernya. Hal yang paling terdekat dulu yaitu istri. Tidak ada manfaatnya kita baik sama orang yang kita hanya bertemu sekali sebulan, kita hanya bertemu dengan dia sekali setahun, kita hanya bertemu dengan dia sekali sepekan. Itu nggak ada artinya kalau kita punya istri kita zalimi, kita buruk akhlak kita kepada dia. Justru ujiannya yaitu istri kita, baik atau tidak akhlak kita kepada mereka. Baik. Maka malam ini amalkan itu jemaah. Pulang-pulang antum sekarang beli martabak. Belikan istri antum. Puji dia, Masya Allah, solehah sekali istri saya. Ini hadiah buat kamu. Kebetulan kan malam Jumat juga. Ini pahala semua ini. Pahala semua. Khiyarukum linisa'in khuluqa. Tanya istri antum, kalau antum tahu saya bagus enggak akhlaknya. Tanya istri. La haula wala quwwata illa billah. Ini hadis ini barometernya itu. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Barometernya Nabi tunjukkan. Orang yang terbaik di antara kalian itu ialah yang bagus akhlaknya kepada istri. Nah, di sini sekarang hadis ini lanjutan. Bagaimana cara kita hadapi perempuan? Berakhlak dengan perempuan. Ini berapa menit lagi qomat itu? Baik. Ini hadis yang nomor 1163 ini kita lanjutkan di pertemuan depan insyaallah ya. Insyaallah taala. Ini hadisnya agak panjang, cukup khawatir tidak cukup waktu. Baik, ada yang ditanyakan jamaah disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Satu dulu itu. Baik. Saya udah ada haknya masing-masing itu dengan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Suami wajib memberikan makan dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu maksudnya dengan cara yang baik. Jangan kasih dia makanan yang basi. Jangan kasih dia makanan yang terlalu mewah juga. Yang ma'ruf itu maksudnya yang sesuai dianggap baik oleh penduduk setempat. Sarapan nasi uduk, baik atau tidak? Baik. Itu kasih nasi uduk. Makan siang yang baik menurut masyarakat apa? Padang. Kasih makan padang. Makan malam yang baik apa? Sate ya, kasih sate. Ya, itu benar, itu bil ma'ruf, itu kewajiban kita. Lebih banyak kewajiban laki-laki. Wajib diberi tempat tinggal kalau dia jadi istri kita. Tempat tinggal itu tidak harus berupa rumah dimiliki, bisa dikontrakkan. Yang penting ada akses untuk tempat tinggal yang ma'ruf, yang layak. Ada sofa bednya lengkap, bukan yang bocor. Yang ma'ruf. Pakaian ulama menjelaskan diberikan sekali setahun. Pakaian wajib kita berikan istri kita. Muncul pertanyaan, berapa kali setahun? Sekali kata ulama fikih. Berikan sekali yang bagus. Setahun sekali masa daster kan itu enggak ma'ruf. Yang ma'ruf sekali setahun ya yang mungkin harganya yang bagus lah. Sekali setahun saja. Intinya yang ma'ruf. Berkata yang ma'ruf. Semua dengan ma'ruf. Itu hak laki-laki. Tapi kalau menuntut lebih dari itu tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Misalnya dia minta emas. Tidak ada, buat apa? Enggak bisa dibelikan. Minta mobil, tidak ada. Suami enggak mampu, jangan minta. Jangan noleh yang lain, Bu. Jangan bergaul sama yang kaya-kaya. Nanti ibu ikut-ikutan sifatnya seperti itu. Pengen jadi orang kaya, jadi ibu-ibu sosialitas apa namanya itu. Dan bapak-bapak wajib menjaga istrinya. Jangan bergaul dengan perempuan yang seperti itu. Nanti istri antum ikut seperti itu, gaya, nggak mau cuci piring lagi, megang spon begini, kayak megang tikus. Antum yang cuci piring akhirnya. Yang salah siapa ya? Antum laki-laki yang salah. Biarkan istrinya bergaul begini, bergaul begitu. Ini merasa bangga, keren sih saya, gaulnya sama itu. Dia nggak tahu dia sedang menanam bom sendiri untuk dirinya. Perempuan haknya yang tadi kita sebutkan besar juga haknya. Dia wajib taat pada suaminya. Dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Banyak sekali. Tidak ada bedanya zaman dulu dengan sekarang, Pak. Sama. Tidak ada bedanya. Manusianya sama, darahnya sama dari dulu. Yang berbeda berubah adalah akhlak memang. Akhlak, masalah akhlak. Banyak. Jika di zaman Nabi disebutkan di zaman itu, hai perempuan, banyak-banyak istighfar, saya banyak melihat neraka itu isinya perempuan. Itu Nabi bersabda kepada siapa? Kepada sahabiat, perempuan-perempuan yang beriman yang bertemu dengan Nabi. Mereka itu sahabat levelnya, dibilang begitu sama Nabi. Saya melihat isinya neraka itu kebanyakan perempuan, kalian itu taat kepada Allah. Sahabat Nabi itu digitukan sama Nabi. Apalagi di hari ini. Itu yang berubah, akhlak, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti hadisnya disebut lebih rinci lagi itu. Hak-hak itu. Yang kedua apa?
Kalau dia sujud kepada raja tidak boleh, haram hukumnya. Kalau dia jalan sambil duduk, itu bukan sujud, itu jalan sambil duduk namanya. Ya kita hukumi secara zahir. Enggak, itu berlebihan. Nanti susah juga nanti kita. Semua nanti jadi haram kalau begitu. Yang disebut di hadis, di ayat, jangan sujud, jangan ruku, itu yang tidak boleh. Kalau ada orang jalan ngesot, itu sujud atau bukan? Ngesot namanya. Karena sujud itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah, karena dia ibadah. Bentuk gerakan ibadah itu maksudnya, itu tidak boleh kepada selain Allah. Ngesot ada bentuk ibadah seperti itu tidak ada. Allahu a'lam. Jadi tidak semua harus kita hukumi dengan ekstrim tuh. Yang ada di daerah-daerah harus hati-hati menghukuminya. Kalau tidak nanti bisa fatal. Baik, naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.